peringatan Nabi itu sangat penting untuk sebagai tentunya rasa syukur kita diberikan sosok Nabi yang sangat luar biasa, yang sangat humanis. Perayaan itu tidak harus banyak orang. Kita sendiri untuk diri kita sendiri itu sudah bisa melakukan sebuah perayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Sobat LTN dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan membahas tentang suatu topik yang sangat menarik di bulan yang khusus, yakni bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, nama saya Hari Prastia selaku host pada podcast kali ini. Dan pada hari ini kita juga kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yakni Gus Muhammad Alaika Nasrul Adim. Saya bacakan dulu untuk kurikulum vitae beliau, yakni nama lengkap Muhammad Alaika Nasrul Adim, tempat tanggal lahir Jombang 23 Agustus 96, alamatnya ada di Gajah Ngoro, Jombang. Riwayat pendidikan beliau pernah mengampu pendidikan seputar hukum Islam di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, juga sedang proses pasca sarjana S2 ilmu tafsir di UINSA, Universitas Islam Negeri Surabaya. Pendidikan beliau non formal pernah mengampu di Madrasatul Quran Tebuireng. Nah, aktivitas beliau sekarang sedang mengajar di Pondok Pesantren Al Ma'arij 2 Gajah Ngoro, Jombang. Dan beliau juga sekarang aktif di keorganisasian Nahdlatul Ulama. Nah, untuk topik kali ini, Gus, kita mengangkat topik tentang Maulid Nabi ala Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, sebelumnya ini yang sering kita perbincangkan bersama teman-teman itu sebenarnya Maulid Nabi ini memang betul-betul sunnah atau bid'ah begitu kan? Memang kesannya sepele, tapi ini cukup sering menjadikan polemik, khususnya di kalangan abangan atau masyarakat awam gitu. Monggo. Memang tentunya Maulid ini salah satu produk bid'ah dan pasti terbuka untuk diperdebatkan, terbuka untuk diperbincangkan, dicari dasar hukumnya bagaimana, tata caranya bagaimana, dan lain hal sebagainya terkait Maulid Nabi. Sehingga tentunya ini bahasanya tidak akan ada selesainya kalau kita tidak bisa saling menerima, karena masing-masing dari kelompok itu pasti punya dasarnya masing-masing. Yang mengatakan bahwa ini boleh sunnah ya punya dasarnya, yang mengatakan bahwa ini tidak boleh atau bahkan haram ya pasti ada dasarnya juga. Dan itu juga tinggal bagaimana kita menyikapi acara kegiatan ini, kegiatan Maulid Nabi. Kalau langsung spesifik ke Mbah Hasyimnya, Gus, kan ini kan namanya orang itu suka. Kalau yang merayakan itu kok mayoritas suka begitu, Gus. Kalau Mbah Hasyim sendiri boleh enggak merayakan Maulid Nabi itu, Gus? Yang pertama, manusia itu memang makhluk yang suka dengan perayaan, homo festivus. Entah itu perayaan, ritual, ataupun acara-acara, makan-makan, tasyakuran, dan sebagainya. Manusia sangat senang dengan acara seperti itu. Dan yang lalu selanjutnya, Mbah Hasyim itu memiliki sebuah kitab yang namanya menulis, lebih tepatnya mengarang sebuah kitab yang diberi nama At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna Maulidin Nabi, yang artinya itu peringatan-peringatan yang wajib, peringatan teguran ya maksudnya ini, teguran-teguran, nasihat-nasihat, kritikan terhadap pelaksanaan Maulid Nabi yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat ataupun secara pribadi kita sendiri. Jadi
Mbah Hashim sudah mengarang sebuah kitab yang mana di situ disebutkan semua tata caranya, mulai dari yang boleh dan tidak boleh, termasuk juga hukumnya. Beliau menuliskan di situ, mulai dari sunnah sampai haram untuk hukum Maulid Nabi. Oh, berarti beliau dalam kitabnya juga menyebut khilafiyah itu nggih, antara sunnah sampai haram itu menyebut itu. Menyebut. Kalau kecenderungan Mbah Hashim kira-kira lebih kemana, Gus? Ada keterangan enggak di kitab yang jenengan baca itu? Untuk kekhususan hukum atau sikap yang dipilih oleh Mbah Hashim Asy'ari adalah membolehkan dan cenderung sunnah. Beliau menyunahkan, menghukumi sunnah terhadap perayaan Maulid Nabi karena itu adalah sesuatu yang sangat penting. Peringatan Nabi itu sangat penting untuk sebagai relaksasi kita, refleksi kita, angan-angan kita, tadabbur dan tafakur kita, dan juga rasa syukur. Tentunya rasa syukur kita diberikan sosok Nabi yang sangat luar biasa, yang sangat humanis, sehingga kita mewujudkan rasa syukur kita itu dalam perayaan itu. Dan kembali lagi yang saya sebutkan di awal, perayaan itu tidak harus banyak orang. Kita sendiri, untuk diri kita sendiri itu sudah bisa melakukan sebuah perayaan. Kalau yang mungkin bahasanya anak sekarang itu kan self reward ya, mungkin ya. Itu sudah bisa. Kita dalam momentum Maulid Nabi, semisal kita merayakan untuk diri kita sendiri dengan niat juga mengingat Nabi, Maulid Nabi, dalam momentum Maulid Nabi bisa. Tapi tentunya dengan dengan hal yang bersifat bid'ah tapi disunahkan oleh Mbah Hashim, tentunya ini sesuatu yang sangat penting, Maulid Nabi. Jadi kalau kita bicara perayaan Mauludan ini kan kadangkala di pembahasan masyarakat awam itu begini, Gus. Loh, Mekah itu loh yang, atau Madinah itu loh yang menjadi kiblat kita dalam berislam. Nggak ada perayaan Maulid Nabi. Loh, kok Mbah Hashim kok berani-beraninya lah, padahal dalam tanda kutip nggih, dalam tanda kutip, kok berani-beraninya sampai membolehkan atau bahkan tadi cenderung sunnah kalau yang dari yang jenengan baca itu. Kok berani-beraninya begitu, kurang lebih begitu. Bagaimana, Gus? Kembali lagi ke masalah perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu pasti adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari selama kita hidup sebagai manusia dan hidup pula dengan manusia yang lain. Perbedaan itu tidak akan bisa dipisahkan. Sehingga yang tentunya cara menyikapi untuk perbedaan pendapat atau perbedaan dasar dan sebagainya itu ya saling toleransi, bahwa masing-masing punya dasar yang sama-sama benar, dasar yang sama-sama dibenarkan. Sama seperti angka 6, semisal saya nulis angka 6, dalam pandangan jenengan pasti akan terbaca 9. Iya, kebalik, Gus ya. Ya kira-kira seperti itu, Mas. Pandangan atau pendapat kita itu, manusia dengan segala kompleksitasnya itu ya kita toleransi sajalah. Kalau kita membolehkan atau menyunahkan, ya kita lakukan. Kalau semisal ada yang mengharamkan atau ada yang melarang dan sebagainya, ya silahkan. Selama tidak ada konflik antara yang berbeda, itu sudah cukup. Jadi saling dewasa saja, masing-masing punya pendapatnya, masing-masing ada dasar yang sama-sama benar. Dan khilafiyah itu kan hal yang biasa pada kalangan ulama, baik yang sekarang ataupun yang dari dulu, itu sangat biasa khilafiyah atau perbedaan itu. Hanya saja yang mungkin menjadi catatan adalah masyarakat awam yang seringkali ketika berbeda akhirnya bertengkar, rame, debat dan sebagainya. Padahal seringkali sudah diingatkan, orang awam itu tidak punya kewenangan untuk berbicara hukum. Jadi ya untuk orang awam nyuwun sewu sangat, ambil saja sikap yang netral. Sekalipun kita ini cocok terhadap sesuatu atau tidak cocok dengan sesuatu, ya selama kita bukan orang yang ahli, bukan orang yang alim, atau bukan orang yang berilmu,
terkait hal itu, ya sudah kita ambil sikap yang netral saja dan tidak berkomentar banyak. Khawatir malah menjadikan konflik di situ. Jadi pasrahkan saja untuk urusan perbedaan itu untuk ulama, dan kita tinggal memilih, kita sebagai orang awam itu tinggal memilih ulama mana yang kita ikuti. Jangankan orang awam, yang nyantri, yang belajar pun juga pasti akan mengikuti derek kiai nggih, pundi, derek kiai ikut sinten, figur yang mana ikut begitu figur nggih. yang mana, dan itu biasa. Wah, ini bagus sekali nggih. Jadi untuk terkait perbedaan maulid ini, kalau saya ambil kesimpulan dari jenengan itu, berarti yang penting itu jangan sampai perbedaan pendapat maulid ini justru menimbulkan perselisihan gitu nggih. Jangan sampai menimbulkan perselisihan, apalagi pertumpahan darah gitu nggih. Bahkan kalau ada yang berpendapat mungkin itu masuk di ranah budaya dan lain sebagainya, juga itu pendapat masing-masing, asal toh juga jangan sampai mengganggu akidah kita gitu kurang lebih ya. Tidak sampai mengganggu akidah, tidak sampai mengganggu hubungan sosial kita dengan saudara kita, baik tetangga, keluarga dan lain sebagainya. Masih penasaran dengan pembahasan selanjutnya? Simak sampai akhir. Oke, Sobat LTN Diwe yang kami hormati, kita lanjutkan podcast bersama Gus Alek. Gini Gus, tadi sempat jenengan notice gitu, Hadratus Syekh Mbah Hasyim menulis atau mengarang kitab judulnya Tanbihatul Wajibat gitu. Saya ketika dengar judulnya itu langsung tanbih, peringatan. Kalau di kitab-kitab kata tanbih itu semacam ada penekanan khusus gitu Gus. Nah itu secara umum itu bahasanya apa Gus? Kok judulnya saja kok sudah ada penekanan gitu? Ketika dengar judulnya itu langsung memang di kitab Tanbihatul Wajibat karyanya Mbah Hasyim, ketika setiap kalau membaca itu yang terngiang-ngiang di kepala saya itu suatu kalimat peringatan Maulid Nabi mendapatkan peringatan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Peringatan yang pertama itu diartikan perayaan, peringatan yang berarti perayaan, acara, seremonial, ritual. Ya, peringatan yang kedua itu artinya adalah nasihat atau bahkan kritikan keras. Dan memang di di kitab tersebut Mbah Hasyim itu sangat kritis. Dan beliau Mbah Hasyim Hadratus Syekh itu mengawali dengan dalil yang mengharamkan. Malah mengharamkan Gus. Okay. Ya, terus sebelum masuk kepada penjelasan-penjelasan beliau itu sudah menceritakan pengalaman beliau sendiri, yang mana beliau ketika di bulan Maulid itu mendapati para santrinya itu mengadakan sebuah Maulid Nabi lah, entah di zaman dulu bagaimana, yang mana di dalam perayaan Maulid Nabi itu ya ada yang bermain musik rebana, ada juga yang memainkan pencak silat, ada juga yang berkumpulnya laki-laki dan perempuan, macam-macam campur aduk di situ. Dan sikap beliau Hadratus Syekh adalah melarang itu, mengingkari hal itu karena tidak mungkin sesuatu yang sangat-sangat mulia, yaitu Maulid Nabi, yang mana kita tujukan untuk rasa syukur kita kepada Allah karena kita diberikan Kanjeng Nabi
sosok agung, sesuatu yang mulia, tapi ternodai oleh sesuatu yang berbau maksiat atau haram, atau sesuatu yang tidak diperbolehkan. Contohnya ya kumpulnya laki-laki dengan perempuan. Kalau dalam cerita beliau itu ada bahkan yang di waktu itu di perayaan Maulid Nabi yang dibubarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu ada yang insya Allah ada yang bermain judi. Sampai ada yang bermain judi di majelis itu. Entah judinya bagaimana. Insya Allah seperti itu. Sehingga karena yang baik dan buruk itu bercampur, yang hak dan batil itu bercampur, akhirnya Mbah Hasyim membubarkan itu. Bukan beliau membubarkan atau mengharamkan maulidnya, tapi beliau meminimalisir potensi kemaksiatan. Itu yang beliau bubarkan dari pengalaman beliau. Dan dari sekitar 10 peringatan atau tanbih dari Mbah Hasyim Asy'ari yang disebutkan dalam kitab tersebut, beliau itu memang mengawali dengan pendapat yang haram, dasar yang haram. Karena memang tadi kita ini sulit loh Mas mengendalikan manusia, sehingga untuk pendapat-pendapat yang mengharamkan itu lebih baik gak usah wis, daripada kita melakukan sesuatu yang mulia untuk sosok yang mulia tapi di situ ada unsur kemaksiatan, unsur keharuman. Tidak bisa sesuatu yang bagus, yang agung, mulia itu tersisipi sesuatu yang batil. Bahkan yang mengatakan haram itu sampai mengatakan kufur. Sampai kufur. Karena ya tadi Kanjeng Nabi itu tidak bisa diolok-olok, tidak bisa dibuat mainan. Dalam kitabnya Kanjeng Nabi tidak bisa dibuat olok-olokan. Kalau memang kita mau memperingati Maulid Nabi, ya lakukan itu dengan betul-betul steril dari kemaksiatan, keharuman. Sampai ada pendapat yang keras seperti itu. Ini menarik ya. Ini soalnya begini. Tadi jenengan sempat menyinggung seputar majelis gitu nggih. Majelis yang sempat dibubarkan Hadratus Syekh ada rebana gitu. Rebana. Padahal rebana ini dalam perayaan masyarakat kita hari ini bahkan bisa dikatakan tidak bisa dipisahkan begitu, misalnya tidak bisa dipisahkan. Setiap ada sholawatan gak enak iki nek kalau banjarine begitu Gus. Bagaimana nih Gus? Memang kalau di lingkungan pesantren biasanya rebana itu sebagai pengalihan daripada gepuk-gepuk meja, kelotekan, wis mending gepuk-gepuk rebana. Itu kan seringkali guyonannya seperti itu. Tapi memang rebana itu diperbolehkan. Oh, diperbolehkan ya. Dan sesuai yang ditulis di kitab Tanbih Al-Wajibat oleh Mbah Hasyim Asy'ari, ada hadis sahih yang membahas masalah rebana. Hadisnya berbunyi fasluma bainal haram wal halal ad-darbu ad-dif. Jadi sesuatu yang memisahkan antara halal dan haram itu memukul rebana, memainkan rebana. Pemisah antara halal dan haram ya memainkan rebana itu. Dan pada kisah yang lain dan masih disebutkan oleh kitab tersebut oleh Mbah Hasyim, dituangkan dalam kitabnya, ada seorang wanita yang bernazar. Jadi ketika Nabi pulang dari perang, ada seorang wanita yang menghampiri beliau dan berkata bahwa aku telah bernazar kepada Allah SWT, jika engkau Nabi pulang dari perang dalam keadaan selamat, maka aku akan memainkan rebana di hadapanmu. Dan beliau langsung, maka laksanakan nazar itu. Dan pandangan para ulama disebutkan di kitab tersebut menilai bahwa nazar itu tidak boleh pada sesuatu yang mubah, sehingga menganggap bahwa memainkan rebana adalah sesuatu yang sangat bagus, bahkan ya, bisa dinilai mulia, karena bisa sampai dijadikan alat transaksi untuk bernazar dengan Allah SWT. Jadi ada wanita yang memainkan rebana, bernazar untuk memainkan rebana,
di hadapan Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi pulang dari perang dalam keadaan selamat walafiat. Berarti ini untuk rebana ini bisa dibilang punya posisi khusus di antara alat musik yang lain begitu nggih, kurang lebih Gus ya. Ini cukup menarik nggih. Cukup menarik karena memang yang saya dengar dari teman-teman pun banyak kontroversi begitu tentang musik, banyak kontroversi. Ternyata yang bisa dibilang paling afshoh begitu nggih, paling afshoh atau memiliki derajat khusus lah kurang lebih, itu adalah rebana gitu. Dan itu detail. Di kitab tersebut Mbah Hasyim menjelaskan bahwa ada alat musik rebana yang ada kecreknya atau tidak itu sama-sama diperbolehkan. Adalah rebana gitu. Cukup. Oke. Kita lanjut nanti nggih. Terima kasih. Selamat datang di SMK Khair Hashim. Kenalan yuk sama sekolah kami. Di sekolah ini ada 2 jurusan loh. Yang pertama adalah multimedia. Di multimedia, kita diajari cara buat film. Selain film, kita juga belajar editing dan pembuatan web loh. Dan jurusan yang kedua adalah DKV. Di jurusan ini, kalian kita adalah melukis, menggambar, dan bukan cuma itu, dalam bidang desain kita juga ahlinya loh. Gimana? Keren gak sekolah kami? Pengen bisa sekolah Khair Hashim tepatnya. Join yuk! Begini Gus, untuk terkait peringatan Maulid Nabi, ini saya beberapa kali dari teman-teman LTN itu meliput kegiatan Maulid Nabi, dan pengalaman kami di lapangan ini ada omongan gitu nggih, ada omongan tentang perayaan Maulid ini sebenarnya yang ideal atau yang diinginkan, yang sing dikarepaken ngoten nggih, yang dikarepke Mbah Hasyim niku terus pundi. Soalnya ini juga banyak beredar di masyarakat perayaan Maulid, bahkan sempat viral itu, ini bukan Maulid, lebih tepatnya sholawatnya. Kemarin itu sempat viral, ada yang joget-joget gitu, ada bahkan ada yang jogetannya bukan seperti yang vulgar gitu ya, buatan. Jadi hanya tangan begitu, tapi itu sudah menimbulkan polemik gitu di masyarakat. Sebenarnya peringatan idealnya Maulid yang diinginkan Mbah Hasyim itu seperti apa? Sebagaimana yang jenengan tadi sebutkan, kata tanbih yang dipakai oleh Mbah Hasyim sebagai judul kitabnya itu ya memang bagi kalangan santri adalah sesuatu yang sangat tegas, sangat tegas. Dan memang untuk kados tarian itu memang juga termasuk sesuatu yang tidak diinginkan ada dalam sebuah perayaan Maulid Nabi oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi gerakan-gerakan tangan atau bahasanya berjoget dalam kitabnya itu, menari itu tidak diperbolehkan ada di dalam perayaan Maulid Nabi. Atau jangankan Maulid, sholawatan, entah itu di bulan apapun, di momen apapun, sholawat itu kan kita memang tujuannya untuk mengagungkan Kanjeng Nabi. Tapi ya mosok kita ya tadi, apakah kita akan tega untuk menyelipkan, menyisipkan perbuatan yang tidak bagus atau kurang etis pada sesuatu hal yang tujuannya itu mulia? Saya kira ya sangat disayangkan untuk ada. Sekalipun kalau bahasanya Mbah Hasyim ya tentunya itu haram. Itu haram. Lebih baik tidak usah. Tegas nih, berarti di kitab itu Mbah Hasyim tegas nih. Lebih baik tidak usah melakukan perbuatan perayaan Maulid Nabi kalau masih ada potensi maksiat. Kalau memang belum bisa mengkondisikan unsur-unsur maksiat, keharaman dan sebagainya. Itu untuk urusan tari menari atau joget nih Mas. Karena memang kalau kita lihat di
KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang dinamakan tari itu adalah gerakan anggota badan atau tubuh yang dengan iringan musik atau irama. Lah tadi kan kita sudah membahas masalah rebana. Rebana, iya, ini berkaitan. Nah itu kan, dan memang di kitab Tanbih itu dijelaskan pula, ada ulama yang mengatakan bahwa rebana itu justru lebih mudah membuat badan kita bergerak ketimbang alat musik yang lain. Justru. Di kitab Tanbih itu dijelaskan. Salah satu ada ulama terdahulu mengatakan bahwa rebana itu lebih mudah membuat badan kita bergoyang, berjoget, bahkan ketimbang alat musik yang lain. Sami kados dangdut loh. Itu kan mirip-mirip suaranya dengan suara rebana kan. Suara dari tabuhan itu kan tidak jauh beda dengan tabuhan gendang. Cuman rebana memang diperbolehkan. Kalau dangdut itu kan hasil dari budaya. Iya, cuman dari cara dan bunyi yang dihasilkan kan mirip-mirip. Sehingga kita lihat diri kita sendiri-sendiri ketika kita sholawatan atau bersolawat kepada Kanjeng Nabi, atau bahkan pada acara seremoni seperti perayaan Maulid Nabi, kita refleksi mawon terhadap diri kita sendiri, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan oleh Mbah Hasyim itu kita lakukan sekarang. Karena memang kalau kita lihat dari postingannya Lora Ismail Al-Khalili Al-Bangkalani, cicitnya Mbah Khalil Bangkalan, itu beliau pernah menotis atau pernah membahas masalah Maulid Nabi. Beliau mengatakan bahwa ini ada kitabnya Mbah Hasyim yang saya yakin banyak orang NU terutama itu tidak tahu tentang kitab ini, yang membahas tentang bagaimana perayaan Maulid Nabi. Dan alangkah aku tak tahu bagaimana nanti Mbah Hasyim, seandainya Mbah Hasyim itu tahu melihat bagaimana orang-orang sekarang terutama Nahdliyin itu melakukan perayaan Nabi, itu aku nggak tahu ekspresi seperti apa yang akan beliau tampilkan, sikap seperti apa yang Mbah Hasyim tampilkan. Dalam captionnya seperti itu, Lora Ismail Al-Khalili. Luar biasa. Karena memang itu adalah salah satu problem yang sedang ada di masyarakat, khususnya di masyarakat Nahdliyin. Dan seperti yang ada dalam awal kitab Tanbih, ya sikap kita sebagai orang yang tahu dasarnya atau tahu hukumnya adalah tegas. Kalau ada kemaksiatan, ada keharaman, ya diminimalisir, bahkan sampai diantisipasi. Ini PR berarti, ini PR untuk kita semua, khususnya teman-teman yang diamanai untuk menjadi panitia perayaan Maulid gitu, Gus ya. Harus lebih berhati-hati, dan mungkin teman-teman panitia ini bisa browsing begitu nggih, cari-cari informasi terkait dengan kitab Mbah Hasyim ini, karena ada berapa poin Gus yang dimasukkan di situ? Sangat detail, Mas. Sangat detail. Jadi Mbah Hasyim luar biasa, sangat detail. Perlu tidak hanya mempersiapkan perlengkapan begitu nggih, tapi dari itu kan yang sedang viral. Tidak hanya mempersiapkan perlengkapan, tetapi juga tata acaranya, dari mulai penempatan tempat duduk mungkin Gus ya, tempat duduk, terus nanti untuk mengantisipasi joget-joget yang tadi dijelaskan oleh Gus Alek dan sebagainya, ini perlu sekali untuk kita pelajari gitu. Mungkin demikian Gus ya untuk podcast dari kali ini. Kami ucapkan terima kasih yang sangat banyak dengan berkenan hadir di acara kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami dari LTN MGCNU Undiwe juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim SMK Khairiyah Hasyim Tebu Ireng yang sangat membantu di bidang media, pengeditan, dan sebagainya. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah membahas teman-teman, jasa teman-teman ini dengan pahala, dengan berkah yang luar biasa. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus.